Saudara, dunia pendidikan saat ini memasuki babak baru. Jika sebelumnya disoroti adalah mengenai kegiatan belajar mengajar dari rumah, ujian, dan proses kelulusan, saat ini juga memasuki ke tahap proses pendaftaran peserta didik baru. Dan saat ini, meskipun pendaftaran sudah dilakukan secara daring atau online, tapi setiap sekolah, terutama sudah mendapat arahan dari suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta, harus membuka posko offline demi terlaksananya proses PPDB ini. Dan sekarang saya akan coba melihat bagaimana proses PPDB secara offline di SMP Negeri 13 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Seperti ini saudara, jadi memang di tengah new normal, pasca COVID-19 merebak di wilayah Indonesia, sejumlah pelayanan tentunya harus sesuai dengan protokol. Seperti pelayanan ini, selain memberlakukan jarak fisik yang memang sudah ditentukan, setidaknya minimal 1 meter hingga 1,5 meter, para petugas juga harus tetap menggunakan masker dan juga tambahan face shield begitu. Di sini juga ada tahap-tahapannya dalam pendaftaran begitu. Yang pertama nanti ketika masyarakat ingin datang ke sekolah begitu, disediakan meja tunggu dan juga verifikasi berkas begitu. Dan juga untuk masyarakat yang datang ke sekolah atau ke SMP Negeri 13 Jakarta Selatan Kebayoran Baru ini dibatasi. Tidak semua langsung bisa masuk, namun juga memang harus antri karena kabarnya maksimal hanya 10 orang saja yang dilayani dalam satu shift begitu. Dan sebenarnya bagaimana sih mekanisme pendaftaran PPDB di era new normal ini? Langsung saja saya tanyakan kepada Ketua Pelaksana PPDB dari SMP Negeri 13 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Pak Eko Teguh Widodo. Selamat siang Pak. Iya, kita nggak bisa salaman karena harus menerapkan protokol kesehatan ya Pak ya. Jadi ini sebenarnya kan untuk pendaftaran peserta didik baru sejak tahun lalu memang sudah dilakukan secara daring atau online Pak. Lalu tahun ini juga pasca memasuki masa new normal, pasca melewati COVID-19, tentu ada yang berbedakah Pak dengan aturan sebelumnya? Kalau dibanding dengan tahun lalu ada sedikit berbeda Mbak. Jadi kalau tahun lalu itu masih memang sudah proses daring juga, tapi ada masih proses dengan aktivasi itu dilakukan oleh operator sekolah. Tapi kalau tahun ini PPDB tahun 2020-2021 itu sebenarnya full online dari rumah pendaftaran itu. Tetapi dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, semua sekolah di DKI harus diwajibkan membentuk posko di masing-masing sekolah untuk pelayanan masyarakat baik secara online maupun offline. Itu sebenarnya itu. Lalu Pak, dengan telah dibukanya posko offline ini Pak, sebenarnya sudah berapa orang Pak dari orang tua, wali murid yang datang ke sekolah ini, dan rata-rata keluhannya apa aja sih Pak? Kalau yang ke sekolah itu paling rata-rata itu tidak sampai 10 perharinya. Kami sudah buka posko itu dari tanggal 11 itu pra-pendaftaran. Memang tanggal 11, 12 itu belum ada warga ataupun masyarakat yang berkunjung ke posko. Kemudian tanggal 15 mulai PPDB resmi, itu adalah proses PPDB afirmasi inklusi. Ada sejak itu memang sudah sedikit sekali memang warga yang ke sekolah, yang memang dikarenakan sudah prosesnya itu dengan daring. Itu berkaitan dengan keluhan itu ya ada mungkin keterbatasan masyarakat dalam proses pengetahuan proses pendaftaran. Memang karena kan kalau sebelum-sebelumnya itu mungkin dari sekolah sebelumnya itu ada proses pemberitahuan bagaimana prosesnya untuk pendaftaran itu. Untuk tahun ini mungkin memang tidak ada pengarahan dari sekolah asal tentang proses PPDB, sehingga masyarakat itu memang mempelajari dari web saja. Itu aja keluhannya sih sebetulnya. Lalu mengenai untuk jalur pendaftaran Pak, apakah ada hal-hal yang perlu dicatat oleh masyarakat atau hal-hal baru yang mungkin memang masyarakat harus tahu? Untuk jalur pendaftaran itu kan memang dari tahun ke tahun tidak ada yang berubah secara signifikan. Ada jalur inklusi, memang itu sudah diwajibkan dari sekolah itu kan. Kalau inklusi itu kan kuotanya
2 peserta didik tiap kelas. Jadi kalaupun toh misalkan SMP 13 itu mempunyai 8 rombel itu. Berarti kita menerima itu sejumlah 16 siswa. Harusnya seperti itu. Kemudian jalur prestasi yang sudah laksanakan, itu juga tahun lalu juga ada. Kemudian saat ini jalurnya adalah jalur KJP. Sudah sesuai dengan ketentuan bahwa KJP itu memang siswa yang sudah nama-namanya mungkin sudah terdaftar di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Itu saja mungkin. Baik. Lalu untuk pendaftaran peserta didik baru ini maksimal nanti ditunggu sampai tanggal berapa, Pak? Saat ini berlaku KJP, kemudian jalur zonasi, puncaknya nanti adalah tanggal 1, 2, 3. Itu adalah jalur prestasi akademik dan luar DKI. Itu kemudian berlanjut sampai dengan tanggal 9 terakhirnya. Itu. Baik, berarti dapat saya infokan ke pemirsa Kompas TV bahwa memang proses pendaftaran peserta didik baru sudah dimulai dari tanggal 11 Juni hingga nanti pada tanggal 9 Juli 2020 ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Eka yang sudah ngobrol dengan kami sehingga pemirsa Kompas TV juga tahu sebenarnya bagaimana tahapan mendaftar anaknya nanti untuk di jalur pendidikan terutama di masa new normal ini. Terima kasih Pak, selamat bertugas kembali. Ya, dan itu tadi pemirsa kalau misalnya memang ada orang tua, wali murid dari pemirsa Kompas TV yang memang ingin mendaftarkan anaknya, begitu bisa kalau misalnya memang koneksi terbatas bisa langsung datang ke sekolah dengan harus mengikuti aturan-aturan yang sudah disediakan oleh pihak sekolah masing-masing. Seperti yang pertama, memang harus siap untuk dicek suhu tubuhnya sebelum masuk ke sekolah dan juga harus menjaga kebersihan lewat mencuci tangan dengan cuci tangan portable yang sudah disediakan. Dan informasi saja untuk kegiatan belajar mengajar terutama sebenarnya untuk proses tahun ajaran baru akan dimulai pada bulan Juli pekan ketiga. Namun sekali lagi perlu dicatat bahwa untuk kegiatan belajar mengajar hingga saat ini untuk proses tatap muka memang harus menunggu informasi dari tim dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Sementara nanti untuk kedepannya proses pembelajaran memang harus dilakukan secara online. Valentina Sitorus, Ian Faris, Kompas TV Jakarta.